Mangir karya Pranoedia Ananta. Pada suatu hari di bumi Jawa lain, manusia merasa resah dan gelisah seakan tidak butuh ketentraman lagi. Pada abad ke-16 Masehi, muncul kapal peronda yang meluncur dengan kecepatan tinggi padahal angin di sana sangat damai. Kemudian, saat Sang Pati berada di pendopo, ia didatangi oleh Patra Gading. Lalu Sang Pati berkata, "Dingin-dingin begini, sepertinya ada hal penting yang akan disampaikan." Sang Patra Gading berjalan dengan lutut yang lemas. Sang Patra Gading pun menjawab, "Ampuni Pati, telah membangunkan Paduka pada malam hari begini. Bala tentara Demak di bawah Adipati Kudus memasuki Jepara tanpa diduga-duga, menyalahi aturan perang." Sang Patih pun terkejut. "Allah, Dewa Barata, itu bukan aturan raja-raja, itu aturan berandal. Bala tentara Tuban tidak sempat dikerahkan Paduka," ucap Patra Gading. "Bagaimana Bupati Jepara?" Setelah itu, Patra Gading mengangkat sembah sebagai tanda penghormatan. Kemudian Warta berucap bahwa sisa bala tentara Tuban mundur ke timur kota. Sekarang Jepang penuh dengan bala tentara Demak yang lebih dari 3.000 orang. Kemudian Patra Gading melihat Boris. Boris berkata, "Semua bangunan batu di atas wilayah kota, gapura, pagoda, kuil, dan candi akan dibongkar. Setiap batu berukir telah dijatuhi hukuman buang ke laut," ucapnya. Kemudian setelah berkata seperti itu, Boris meraung seolah batu-batu itu adalah bagian dari dirinya. Dia ingin mencekik semua dewa, dan semua dewa di Kayangan dikutuk oleh Batara kala itu. Tapi tiba-tiba suaranya menjadi bimbang. "Apalagi yang dimaksud dengan pengabdian? Aku pergi, jangan mencarinya, tidak perlu mencarinya," ucap Boris kembali. Kemudian setelah itu Boris pergi keluar ruangan dan langsung menuju pelataran depan. Diangkatnya tangga dengan melangkahi pagar papan kayu, dan dari balik pagar itu orang-orang berseru agar Boris lari. "Lari dari asrama, lari," ucap mereka. Kemudian perselisihan yang mula-mula berkisar pada kelakuan Trenggono yang membunuh saudaranya sendiri diperkuat dengan sikap polosnya terhadap peristiwa Pakuan. Kemudian orang-orang bertanya, mengapa Kaisar tidak peduli dan tetap melakukan perdagangan di Pulau Jawa. Kemudian para musafir yang tak kuasa lagi menahan hati ikut bermusyawarah dan membentuk delegasi untuk menghadapi Sultan. Saat itu Pajajaran tidak ada hubungannya dengan Demak dan musafir, itu jawabannya. Jawaban itu mengecewakan para musafir. Kemudian mereka menganggap bahwa Demak sudah tidak ada lagi agung-agungnya. Kemudian mereka bertanya, apa gunanya armada besar peninggalan Unus yang telah 2 tahun disisipkan kalau bukan untuk mengusir Portugis dan demikian terjamin melindungi Demak sebagai negeri Islam. Kemudian petinggi Jawa memberikan ancaman terhadap Islam, dan kalau Trenggono tetap tak punya sikap, jelas dia tak punya sesuatu urusan dengan Islam. Orang menarik kesimpulan dari perkembangan terakhir antara anak dan ibu, takkan ada perdamaian lagi. Dan pertanyaan kemudian yang timbul, adakah Sultan akan mengambil tindakan terhadap ibunya sendiri sebagaimana ia telah melakukannya terhadap abang-abangnya? Pangeran Sedalepen, orang menunggu dengan perasaan prihatin terhadap keselamatan wanita tua itu. Sultan Trenggono tak mengambil sesuatu tindakan terhadap ibunya. Ia makin keranjingan membangun pasukan daratnya. Hampir setiap hari orang dapat melihat ia berada di tengah-tengah pasukan kuda kebanggaannya, baik dalam latihan, sodor maupun ketangkasan berpacu sambil memainkan pedang menghajar boneka yang digantungkan pada sepotong kayu. Ia sendiri ikut dalam latihan-latihan ini. Pada suatu kali Ki Kuda Demak akan mengumpulkan debu di seluruh bumi Jawa. Bila debunya jatuh kembali ke bumi, ingat-ingat para kaula. Akan kalian lihat takkan ada satu tapak kaki orang perangi pun tampak. Juga tapak-tapaknya di Belambangan dan Pajajaran.
akan musnah lenyap tertutup oleh debu kuda kalian. Seluruh Tuban kembali dalam ketenangan dan kedamaian kota dan pedalaman. Sang Patih Tuban mendiang telah digantikan oleh Kalacuil, pemimpin pasukan gajah. Nama barunya Wirabumi, panggilannya yang lengkap Gusti Patih Tuban Kalacuil Sang Wirabumi. Dan sebagai patih, ia masih tetap memimpin pasukan gajah, maka Kalacuil tak juga terhapus dalam sebutan. Pasar kota dan pasar bandar ramai kembali seperti sedia kala. Lalu lintas laut, kecuali dengan atas angin, pulih kembali. Sang Adipati telah menjatuhkan titah. Kapal-kapal Tuban mendapat perkenan untuk berlabuh dan berdagang di Malaka ataupun Pasai.